Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video ini, kita akan belajar bagaimana memperdayakan UMKM Opak supaya pendapatannya bisa naik secara signifikan. Mulai dari proses awal menemukan masalah sampai evaluasi kegiatan, semuanya akan kita kupas pada video pembelajaran ini. Yuk, kita mulai perjalanan belajar ini. Perjalanan kami dimulai dari Kota Bener Lampung, kota yang ramai, penuh aktivitas, dan menjadi pusat kehidupan provinsi. Dari sini, kami bergerak menuju Desa Purwodadi di Kecamatan Tigdenang, Pesawaran. Untuk mencapai desa ini, kami menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih 40 hingga 50 km. Waktu tempuhnya sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Jalanan yang kami lalui melewati perkotaan yang perlahan berubah menjadi hamparan sawah, perkampungan, dan pepohonan hijau yang menyambut sepanjang perjalanan. Saat pertama kali kami melakukan kunjungan lapangan, kami melihat bahwa proses produksi opak sebenarnya sudah berjalan baik. Namun penjualannya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kami mulai menggali lebih mendalam dengan berinteraksi langsung dengan pemilik dan mengamati proses produksi hingga melihat bagaimana produk dipasarkan. Dari pengamatan tersebut, kami menemukan beberapa masalah utama, yaitu kurangnya strategi promosi digital, tampilan kemasan yang masih sederhana, serta belum adanya perencanaan pemasaran yang terstruktur. Kondisi ini membuat opak sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Opak Kasih Ibu memiliki potensi besar, rasanya khas, produksinya konsisten, dan memiliki nilai budaya lokal. Kami menyadari bahwa solusi pemberdayaan harus difokuskan pada penguatan pemasaran dan peningkatan citra produk. Dari sinilah kami mulai merumuskan konsep program Ngopakin, sebuah upaya pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan penjualan opak melalui perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur. Setelah solusi utama ditemukan, kami mulai menyusun rencana kerja secara sistematis. Proses perencanaan dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kami membuat peta kebutuhan mitra, mulai dari desain logo, kemasan baru, pelatihan pengolahan media sosial, hingga cara memotret produk. Lalu yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Kami menentukan platform digital yang efektif seperti Instagram, WhatsApp bisnis, dan strategi konten untuk menarik pembeli. Lalu selanjutnya yang ketiga, menjadwalkan kegiatan. Kami membuat timeline kegiatan, membagi tugas antar kelompok, dan memastikan setiap langkah yang dilaksanakan bersama mitra. Dengan rencana yang matang, kami mulai menyiapkan kebutuhan teknis, membuat desain logo, menyiapkan contoh kemasan, membuat konten foto dan video, serta menyusun materi pelatihan. Semua dilakukan secara kolaboratif antar mahasiswa dan pemilik usaha agar proses pemberdayaan ini berjalan secara 2 arah. Setelah mengetahui masalahnya, kita masuk ke tahap edukasi dan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan para pelaku UMKM tentang cara meningkatkan nilai produk mereka. Beberapa materi yang wajib disampaikan dalam pembelajaran adalah: yang pertama, cara membuat produk lebih menarik bagi konsumen, misalnya dengan variasi rasa atau bentuk. Yang kedua, cara mengelola penjualan agar tidak tergantung pada tengkulak. Yang ketiga, mengapa inovasi itu penting dan bagaimana cara membuat packaging yang cocok untuk pasar modern. Yang keempat, bagaimana memanfaatkan komunitas dan grup jual beli online sebagai media promosi. Pada tahap ini, pendamping memberikan contoh visual, menunjukkan desain kemasan, bahkan memperagakan teknik pemasaran sederhana. Tujuannya agar UMKM benar-benar paham, bukan hanya sekedar mendengar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu pengembangan produk. Inilah langkah yang membuat opak sederhana berubah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Beberapa ide pengembangan yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat kemasan modern dengan desain bersih dan warna cerah. Yang kedua,
variasi ukuran kemasan mulai dari 5 ribuan sampai kemasan besar untuk reseller. Yang ketiga, menambahkan label brand lengkap dengan komposisi dan nomor kontak. Dengan inovasi produk, UMKM bisa menaikkan harga jual dan menjangkau pasar yang lebih variatif. Sekarang saatnya masuk ke dunia digital. Pemasaran online sangat penting karena konsumen hari ini lebih banyak mencari produk melalui media sosial. Berikut ini langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan pelaku UMKM opak untuk memasarkan produk melalui media sosialnya. Yang pertama, membuat akun khusus untuk produk seperti Instagram, TikTok, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Lalu yang kedua, mengunggah foto dan video produk yang menarik walaupun hanya menggunakan kamera HP. Yang ketiga, menulis caption yang singkat, jelas, dan bikin penasaran. Lalu kemudian yang keempat, mengunggah konten testimoni, paket pesanan, ataupun proses pembuatan produk itu sendiri. Yang terakhir, bergabung dalam komunitas kuliner online ataupun marketplace lokal. Strategi digital ini membuat produk opak lebih mudah ditemukan dan lebih cepat viral loh. Setelah digital marketing berjalan, langkah berikutnya adalah memperluas jaringan kerjasama dan distribusi. Beberapa cara efektif untuk memperluas jebakan produk yaitu 1. Menitipkan produk di warung, kantin sekolah, atau toko oleh-oleh. 2. Menawarkan sistem reseller. 3. Bekerja sama dengan komunitas mahasiswa. 4. Menyediakan paket hemat untuk pesanan besar. Semakin banyak titik distribusi, semakin besar peluang penjualan meningkat. Selanjutnya adalah melakukan uji pasar atau testing produk. Uji pasar sendiri membantu kita untuk memastikan apakah produk kita ini benar-benar cocok dengan selera konsumen yang ada di luar sana. Caranya ialah mudah dengan 3 langkah saja. Yang pertama, menjual langsung pada target yang kita tuju. Misalnya, di sekitar kampus yaitu adalah mahasiswa dengan warga sekitar. Yang kedua, memberikan tester gratis pada calon konsumen dengan cara kita sudah membuatnya dan mengemasnya dengan kemasan kecil-kecil untuk mereka bisa langsung mencicipnya. Yang ketiga adalah mencatat respon dan bagaimana saran dari konsumen tersebut dan masukan untuk kita ke depannya. Untuk apa? Untuk agar bisa lebih baik lagi ke depannya produk yang kita akan jual ini. Dengan data uji pasar tadi, UMKM bisa memperbaiki rasa, ukuran maupun kemasan sebelum produksi massal. Langkah terakhir adalah evaluasi dan penguatan kapasitas. Di tahap ini, pelaku UMKM opak menilai hasil dari strategi yang sudah diterapkan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu 1. Apakah penjualan meningkat? 2. Teknik promosi mana yang paling efektif? 3. Apakah produksi sudah cukup untuk memenuhi permintaan? 4. Konten seperti apa yang paling banyak menarik minat di media sosial? Dari evaluasi UMKM opak sebelumnya, hasilnya cukup menarik, yaitu 1. Promosi digital meningkatkan penjualan cukup cepat. 2. Pasar anak muda sangat potensial. 3. Perlu penyesuaian produksi saat permintaan naik. 4. Konsistensi posting konten sangat berpengaruh. Evaluasi ini penting agar UMKM opak terus berkembang. Perjalanan ini bukan hanya tentang membantu penjualan opak, tetapi tentang membuka peluang baru bagi usaha rumahan agar dapat bertahan dan berkembang. Dari menemukan masalah, merumuskan solusi, hingga menyusun perencanaan. Semua menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat. Inilah langkah kecil yang kami mulai untuk masa depan opak getuk kasih ibu yang lebih berdaya dan berkelanjutan.